Sukoharjo. Hari Selasa, 17 Oktober tahun 2023 dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Acara perkhidmatan negara Keramat Dua atas pemilihan Bapak Bupati Masa 9 Oktober tahun 2023 yang dilaksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, yang kami hormati Bapak Asisten para haji penyelenggara lingkungan kantor Mahkamah Tertentu. Yang kami hormati Bapak Ibu penyuluh dan Bapak Ibu ASN pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada pagi yang cerah ini. Meskipun udaranya terasa agak panas akhir-akhir ini, tapi semoga hati kita tetap segar dan dingin. Shalawat salam selalu kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti bisa mengikutinya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa tanggal 22 Oktober ini adalah peringatan Hari Santri tahun 2023. Untuk kegiatan sudah ada petunjuk dari Menteri Agama, baik SE 10 tentang pedoman pelaksanaan Hari Santri, yang di situ ada tema bahwa jihad santri jayakan negeri. Saya kira kesetiaan para santri untuk mempertahankan kemerdekaan kita di awal kita negara kita merdeka tidak kita ragukan lagi, dimulai dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang saat ini kita peringati sebagai Hari Santri. Kemudian pada akhirnya ada Hari Pahlawan 10 November. Itu karena kita tahu kita merdeka masih belum mempunyai pasukan atau tentara, sehingga ketika kita mau dijajah kembali oleh sekutu, ya, maka dengan fatwa jihad itu yang bisa mempertahankan
negara kita sehingga tetap merdeka sampai saat ini. Maka sekiranya sudah pantas kalau tanggal 22 Oktober itu diperingati juga sebagai Hari Besar Nasional. Kemudian untuk pelaksanaannya ada apel Hari Santri, itu nanti dilaksanakan tanggal 22 Oktober untuk tingkat kabupaten dilaksanakan di masing-masing kabupaten. Kemudian untuk tingkat provinsi akan dilaksanakan di Kabupaten Demak, dan tingkat nasional itu dilaksanakan di Tugu Pahlawan Surabaya kayaknya. Dan kita semuanya diminta untuk mengikuti, ya, baik secara langsung maupun ada live streamingnya, ada link yang dibagikan oleh Kemenang Pusat kayaknya. Terkait dengan itu, ada hal yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa di SE 25 tahun 2023 untuk poin E.5, kita baik dari pimpinan pusat, pejabat tinggi, madya, pratama sampai pada eselon 1-2, kemudian kepala kantor wilayah, kepala Kementerian Agama, kepala Satker, dan kepala KUA, ini punya kewajiban untuk mempublikasikan pelaksanaan apel Hari Santri Nasional atau Hari Santri itu di web atau medsos atau media lain. Silahkan nanti bisa dibuka SE 25 tahun 2023. Dan saya minta nanti dari seksi PD Punteren atau dari Pak Kasubag bisa membuat surat menindaklanjuti ini, perintahkan kepada Satker Madrasah maupun KUA untuk membuat banner ucapan Hari Santri. Ini termasuk salah satu kita menghargainya kira-kira. Kemudian tanggal 22-nya terkait dengan ini, di masing-masing kabupaten kota atau kelompok ini ada kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan. Ada kegiatan expo Hari Santri ini dikoordinator oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Setiap perguruan tinggi negeri ditunjuk sebagai koordinator untuk pelaksanaan expo. Kalau di Surakarta atau expo Surakarta itu di Win Raden Mas Said, itu nanti akan dilaksanakan pameran expo dari pesantren-pesantren yang mendapatkan penguatan bisnis pesantren atau inkubasi pesantren ini, untuk memamerkan karyanya, dan diminta kita untuk meramaikan atau mensemarakkan. Maka mohon nanti monggo kita bisa lihat ke sana antara tanggal 19 sampai tanggal 21. Kita lihat kemajuan pesantren-pesantren kita, atau paling minimal kita mensemarakkan kegiatan itu. Dan pada hari Jumatnya juga ada jalan sehat pesantren di Santri Sehat, temanya gitu, di UIN sampai dengan Keraton Kartosuro, ya, kemudian balik setelah lagi. Mohon nanti bisa ikut berpartisipasi. Kemudian yang penting juga kami sampaikan, untuk kita sebagai orang Kementerian Agama juga harus tahu SE 9 tahun 2023 itu tentang pedoman ceramah keagamaan. Kalau orang Kementerian Agama tidak tahu itu, ya apalagi orang luar Kementerian Agama. Dan kebanyakan memang kita banyak menjadi tokoh dan mungkin menjadi mubalek yang banyak menyampaikan informasi-informasi keagamaan atau menjadi mubalek, apalagi para teman-teman penyuluh agama, ya, ini wajib tahu dan memahami isi yang dikandungnya. Sudah pada buka belum? Atau mungkin malah belum pernah dengar? Nah, mulai setelah ini tolong nanti coba Anda browsing di web, banyak gitu. Nah, di antaranya ada perlu kami sampaikan di SE 9 itu, bahwa penceramah itu harus diantaranya mempunyai pengetahuan keagamaan yang moderat, ya. Karena kita tahu
agama yang menurut atau yang wasatiyah itu yang menjadikan negara kita tetap aman dan damai meskipun kita banyak agama, banyak kepercayaan yang berbeda-beda, tapi tetap kita damai. Itu karena apa? Karena pemahaman agama kita yang moderat atau wasatiyah itu kan. Kemudian juga penceramah itu harus santun dan bisa menjadi teladan. Jadi penceramah itu bukan hanya ngomong, tetapi mestinya apa yang disampaikan itu sudah dilaksanakan kira-kira begitu. Jadi bukan seperti orang dulu katanya apa, wong kok jargoni ini ya. Apa jargon? Iso ngujar tapi iso nglakoni kira-kira gitu. Ya, maka apa yang kita sampaikan mestinya paling tidak ya kita sudah pernah melaksanakan atau kita harus menjadi teladan, karena Rasulullah itu suri tauladan kita dalam hal apapun keagamaan itu. Beliau menjadi teladan yang bukan hanya memerintahkan atau menyuruh, tetapi dia mengajak. Artinya mengajak itu beliau di depan dan melaksanakan. Kemudian materi daripada ceramah keagamaan itu di pasal selanjutnya itu diantaranya apa? Harus materi yang mendidik. Artinya mendidik bukan memprovokasi atau bukan provokator lah. Nah, itu materinya yang hanya membangun emosi ya atau nafsu sehingga menjadi tidak terkendali ya. Tapi yang mendidik, kemudian yang menjaga Pancasila ya, karena kita tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita dan itu menjadi salah satu pilar negara kita ada itu Pancasila, dan saya kira juga Pancasila itu sudah satu hal yang final karena di situ tidak ada yang bertentangan dengan agama kira-kira. Kemudian juga tidak mengusung isu SARA. SARA itu diskriminasi agama, juga ras ya, dan sosial ya, ini yang menimbulkan perpecahan ya. Kemudian tidak boleh menghina atau mengejek atau mendiskreditkan orang lain ya. Maka sekarang banyak harapan kita semua madrasah pondok pesantren harus madrasah yang ramah anak, ramah lingkungan, ramah sosial, yang ramah-ramah itu ya. Sehingga harapannya dengan anak dibesarkan dengan generasi yang ramah, maka mereka juga nanti ke depannya akan menjadi pemimpin yang ramah juga kira-kira gitu. Seperti beberapa waktu lalu sering disampaikan oleh Pak Kakanwil, paling tidak ada 3 hal yang akan terjadi kalau dalam pendidikan atau dalam dakwah atau dalam apapun itu terjadi kekerasan ya. Karena apa? Ada 3 hasil negatif nanti ke depan ya. Kalau orang itu dia berani, maka dia akan langsung balas dendam kira-kira begitu dengan juniornya lah kira-kira. Tapi kalau tidak berani dia akan diam, tetapi itu kadang hanya dipikir dan melamun menjadi frustasi, bisa juga menjadi mengakhiri hidup dengan bunuh diri dan sebagainya. Kalau dia masa bodoh, ini juga akibatnya lebih baik. Ketika dia menjadi pejabat, kalau dilaporkan tentang itu, alah saya juga seperti itu dulu kira-kira begitu. Sehingga tidak ada niat baik dari orang yang menerima kekerasan dalam bersosial di saat-saat anak kira-kira begitu. Maka ramah itu harapan kita. Kemudian yang terakhir juga tidak boleh kampanye politik praktis ya. Karena ini mendekati pelaksanaan pemilu ya. Kalau mau kampanye kan ada saatnya sendiri ya. Tapi kalau kajian keagamaan atau belajar agama ya kita orang Kementerian Agama harus tahu. Karena kalau jenengan nanti ngaji cerempet-cerempet kampanye, kalau jenengan terkena peringatan disiplin pegawai ya itu tanggung jawab sendiri. Saya sudah mengingatkan. Dan di negara hukum ini ketika suatu hukum sudah diundangkan, ini dianggap semuanya sudah tahu dan paham serta harus melaksanakan kira-kira begitu. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami haturkan, mohon bisa dicermati dan nanti bisa dicari referensinya. Ada SE 9, SE 10, SE 25, kemudian juga aturan-aturan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Pembacaan doa oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala rahmat dan hidayah sehingga kami dapat melaksanakan upacara pada pagi hari ini dengan hikmat dalam lindungan-Mu. Ya Rabbana, ya Maulana, pada hari ini kami bersaksi, kami pintar karena ilmu, kami cerdas karena karunia-Mu, kami sukses karena kehendak-Mu, kami bisa karena petunjuk-Mu. Oleh karena itu, berikanlah keikhlasan, kesabaran, ketabahan, dan kelapangan rezeki-Mu kepada kami. Ya Rabbana, ya Karim, berikanlah pahala kepada kami dengan derajat pahala yang tiada putus, seperti Tuhan rahmat-Mu yang tiada putus pada setiap makhluk yang ada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesilapan kami, serta jauhkan kami dari siksa api. Ya Allah, terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina